Nabi itu tidak pernah mencela. Kalau enak dimakan, enak diminum, kalau enggak Nabi diam. Wajahnya aja yang berubah. Sayyidah Aisyah tahu ini ada yang salah. Afan ya Rasulullah, adakah engkau tidak berkenan? Tidak ya Ummul Mukminin, engkau adalah wanita paling hebat di dunia ini. Masya Allah Bu. Salah dipuji wanita paling hebat di dunia ini. Kenapa ya Rasulullah kok engkau puji aku demikian rupa? Karena di dunia ini tidak ada wanita yang bisa bikin kopi dicampur dengan garam. Tuh, Masya Allah, lelaki terhebat di dunia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Bu. Setelah itu ibu katakan sama Allah, miring kanan tadi, tangan kiri di pinggang. Ibu kan sudah meruqyah diri sendiri. Jadi jangan jin sampai jatuh cinta, cukup suami ibu yang jatuh cinta. Ya, maka saya bilang jihadul mar'ah fi baiti zaujiha. Jihadnya seorang wanita di rumah tangga suami. Ibu gak usah perang kemana-mana. Di rumah ibu didik anak-anak. Suami akan berangkat kerja, lepas depan pintu bu, antar dulu, antar. Ini kadang kan enggak. Suami berangkat, enggak pamit. Kita masih di dapur, masih ngemas sarapan. Begitu nanya, bapak ada pergi ke? Dah mak, dah pergi dah mak main. Sama enggak laki tak? Sama. Iya kan? Mestinya suami bilang, mama, aku berangkat dulu. Cium tangan istri, kecup pipi kanan. 8 rakaat. Kecup pipi kiri. 16 rakaat. Kecup kening. Akhirnya suami gak jadi berangkat. Selanjutnya terserah Anda. Masya Allah. Ya Bu? Ya. Hari ini kata-kata ibu tidak boleh lebih tinggi dari suami. Rendahkan suaramu di hadapan suamimu. Seburuk kayak apapun itu lelaki yang kelak akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan ibu sebagai istri. Itu yang ibu bayangin. Begitu melihat tangan bapak kasar, ya Allah, sambil dipijitin, ibu berdoa, ya Allah, ampuni dosa suamiku ya Allah. Tangan inilah yang setiap hari bekerja membanting tulang untuk memberi kami nafkah dari rezeki yang halal berkah. Kalau pernah salah, ampuni ya Allah. Tangannya udah pecah-pecah, keriput-keriput kulitnya. Dulu malah laki ganteng, gak ada bidang. Sekarang 1 kali takdir, 5 kali batuk. Pijit kakinya sambil diurutin. Ibu berdoa, ya Allah, kaki inilah yang untuk menopang keluarga ya Allah. Kalau pernah kaki suamiku melangkah ke tempat yang tidak engkau ridhoi, aku mohon ampun, aku istrinya ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Terus pijitin, dilulurin, kemudian dikerimbat kepalanya. Daripada kerimbat ke salon, disentuh lalu perempuan yang bukan mahramnya, ibu urutin kepalanya, pijit sarafnya, diketuk-ketuk, Masya Allah. Lalu di facial wajahnya. Masya Allah. Pernah ibu melakukan itu? Itu yang keliru Bu, yang gak pernah melakukan. Yuk Bu, jadikan rumah tangga kita baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku. Maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan segala keterbatasan yang beliau punya, tapi Sayyidah Aisyah berkata, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, aku tidak punya harta yang banyak, dan aku hanya punya gelas 1. Gelas ibu berapa lusin? Ada sloki, ada yang bertangke, ya kan? Sayyidah Aisyah gelasnya cuma 1, dan ketika minum, maka Aisyah minum duluan. Baru Rasulullah mencari bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah, so sweet Bu. Pulang ibu praktek, habis makan ibu minum dulu, Pak. Rasulullah itu minum. Oh. Yeah. Siapkan gelas satu-satu. Aisyah enggak, bekas bibirnya Aisyah dicari. Barulah Rasulullah meminum bekas gelasnya Aisyah. Masya Allah, bekas bibirnya Aisyah. Ya harus praktek. Dan Bapak Ibu, Rasulullah kalau makan pakai tangan. Ini akhlak. Boleh pakai sendok, nggak dilarang, tergantung yang dimakan. Tapi kalau ibu makan bubur, janganlah pakai tangan. Makan bakso pakai tangan, janganlah pakai sendok. Tapi kalau makan yang barangnya keras, pakai jemput 3 jari. Dan setelah Rasulullah
makan pakai tangan, ujung-ujungnya dijilatin. Siapa yang menjilatin? Aisyah. Aisyah, istrinya. Aku kalau makan biasanya di dapur gitu, Papa mana tanganmu? Masya Allah. Ibu pulang praktek habis makan, Pak mana tangan kau, Pak? Mana tangan kau, Pak? Ya Allah, Pak, geli aku nengoknya. Ya Bu, ya, ya Bu ya, ini waktu zuhur hampir tiba. Maka Bu, mari kita menjadi perempuan ahlu surga. Yang dijanjikan oleh Rasul SAW ada perempuan calon penghuni surga VVIP kelas wahid. 1. Sayyidah Khadijah. 2. Maryam binti Imran. 3. Fatimahuz Zahra. 4. Asiyah binti Mazahi, istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun. Kedua Khadijah. Khadijah itu kaya Bu. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tapi ibu tahu ketika beliau wafat 83 tampalan baju badannya. Khadijah. 2/3 kota Mekah milik Khadijah. Tapi semuanya dipersembahkan untuk perjuangan agama Allah. Ketika beliau meninggal 83 tampalan baju di badannya. Bayangin Bu, untuk menggapai surga Allah tuh begitu. Yang kedua Maryam binti Imran, nggak pernah disentuh lelaki. Maka ibu jangan gampang ngulurin tangan pada lelaki. Lebih baik tanganmu ditusuk besi panas dari neraka daripada kau ulurkan tanganmu kepada yang bukan mahrammu. Mulai ini nggak boleh perempuan nyentuh laki-laki yang bukan mahram, karena berawal dari tangan itu kemudian timbul maksiat yang lain. Bukan radikal, enggak. Itu qala Allah, itu qala Rasulullah. Yang keempat Fatimahuz Zahra. Fatimah si taman bunga. Kata Rasulullah SAW, kalau aku rindu dengan aroma surga, niscaya akan aku cium Fatimah. Jadi aroma Fatimah aroma surga. Tapi ibu tahu tangan Fatimah itu kasar. Setiap hari mengintal benang, memintal gandum. Setiap hari tangannya kasar. Satu hari datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah. Jadi istri-istri Nabi, putra-putri Nabi, kalau memanggil Nabi ya Rasulullah, nggak pernah memanggil ya Abah, ya Abi, enggak, ya Rasulullah. Jadi pangkatnya. Tapi kalau suami ibu kopral, jangan manggil suaminya ya kopral, langsung dipecat. Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku budak, karena waktu itu tawanan perang banyak, untuk membantu aku menggisar gandum. Lihatlah ya Rasulullah, tanganku pecah-pecah begini. Kata Pak Rasulullah bilang apa? Ya Fatimah, sepanjang beban umat Islam masih berat, tidak pernah akan aku ringankan beban keluarga Muhammad. Nanti kalau keluarga Muhammad sudah ringan, umat Islam sudah ringan bebannya, baru sedikit kuringankan beban umat Islam. Kalau rakyat lapar, Muhammad dan keluarganya yang pertama kali lapar. Tapi kalau rakyatnya kenyang, Muhammad dan keluarganya yang terakhir kenyang. Belum ada pemimpin seperti ini, Ibu. Kita rindu sosok seperti itu. Yuk kita lahirkan dari anak-anak kita. Kelak yang akan jadi anggota DPR, kelak yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi wali kota, yang akan menjadi guru, yang akan menjadi polisi, yang menjadi TNI. Anak-anak kita yang dilahirkan dari rahim ibu, yang setiap hari di atas sajadah ibu katakan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mari sama-sama. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibu menangis di depan Allah. Bu, Imam Bukhari itu luar biasa.
600.000 hadis di luar kepala. 10 tahun sudah hafal Quran. Ibu mau tahu ibunya? Kecil dia sudah tidak punya ayah, wafat. Ibunya solehah, Bu. Tiap malam ibunya berdoa, Robi, anugerahkanlah kesembuhan pada putraku. Imam Bukhari itu buta, Bu. Umur 4 tahun tuh buta karena sakit panas menyerang otaknya, lalu sarafnya putus. Apa yang dilakukan ibunya? Angkat tangan minta sama Allah. Bukan ke dokter spesialis. Yang diminta, ya Allah, angkat sakit anakku agar dia manfaat untuk agamamu. Ibunya berdoa tiap malam. Apa yang terjadi? Ketika Imam Bukhari umur 6 tahun, ibundanya mimpi. Ini perempuan ahli surga. Mimpinya didatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya menjumpai ibunya Imam Bukhari, lalu menyampaikan, aku sampaikan salam dari Allah untukmu, bahwa Allah telah membalikan kelopak mata anakmu. Subhanallah. Perempuan solehah itu begitu. Didatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu mengatakan, aku sampaikan salam dari Allah untukmu, bahwa Allah telah membalikan kelopak mata anakmu. Sekarang anakmu sudah bisa melihat. Masya Allah. Takbir. Bangun tidur ayah, bangun tidur bunda. Imam Bukhari sudah bisa melihat. Dan dia menjadi ulama yang luar biasa dari Khurasan, yang dari Bukhara, dari negeri Bukhara, yang kemudian 600.000 hadis di luar kepala. Dan dia paling bagus ingatannya, paling faqih ilmunya, Masya Allah. Dan dia tidak pernah menulis Muhammad SAW. Setiap akan menulis hadis, beliau butuh dulu sholat sunat 2 rakaat, duduk di samping makam Nabi, lalu kemudian dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu, inginnya kita berpanjang kata ya, inginnya kita kerinduan kita kepada Rasul belum berakhir sampai di sini. Tapi mudah-mudahan apa yang singkat saya sampaikan bisa untuk menjadi spirit, menambah semangat kita, bahwa ketika kita diuji oleh Allah dengan anak, segera berwuduklah, mendekatlah kepada Allah. Karena kata Allah, kalau kamu mendekat kepadaku 1 kilan, Allah akan datang kepada hambanya 1 depan. Siapa yang datang kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan datang kepada hambanya dengan cara berlari. Ketika menemui kesulitan, angkat tangan, duduk, minta sama Allah, Rob, beri aku kemudahan, Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika ibu ingin diberikan cahaya kelak di akhirat, ya Allah, sempurnakan cahayaku ya Allah, karena kelak akan diberikan cahaya setinggi gunung Uhud. Ada yang diberikan cahaya oleh Allah setinggi pohon kurma, ada yang cuma diberi cahaya oleh Allah untuk melewati lorong gelap cuma sebesar jempol. Dan kita ingin disempurnakan cahayanya. Ibu, buka nanti surah At-Tahrim ayat 8, itu apal doanya, ibu minta sama Allah ya. Ya sama-sama, moga-moga cahaya Muhammad Rasul SAW, cahaya Allah diberikan kepada kita, kita sempurnakan dengan doa Rabbana atmim lana. Sama-sama saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli
syai'in qadir. Sama-sama. Rabbana atamim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Istajib doa-ana, semoga Allah menyempurnakan cahaya kita, dan semoga kelak Nabiullah Muhammad SAW menunggu kita di Telaga Haus, di Telaga Kausar, untuk kita diberikan minum oleh beliau. Dan Allah telah menyiapkan seluruh gelas-gelas untuk hambanya sebanyak bintang-bintang di langit. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekian dan demikian. Waktu zuhur telah tiba, kode dari nada waktu sholat telah tiba. Mari bersama-sama kita tunaikan sholat berjamaah, dan mungkin kita geser, bapak-bapak masuk ke dalam, kita keluar. Ya Bu ya, jadi clear ya Pak ya. Kita sholat berjamaah, setelah itu berdoa bersama-sama. Semoga dengan maulid Nabi Muhammad SAW akan menjadikan solusi atas seluruh kesulitan yang kita hadapi. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.